Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan topik bahasan peptida. Asam amino adalah senyawa karbon yang memiliki gugus amina dan asam karboksilat. Asam amino dapat membentuk senyawa yang lebih besar, yaitu polipeptida atau protein, melalui amida atau peptida antara gugus amina dengan gugus karboksilat. Pada dipeptida, dua asam amino dihubungkan oleh ikatan amida atau ikatan peptida. Peptida memiliki dua ujung. Ujung dari peptida dengan gugus fungsi amino disebut N-terminal, sedangkan ujung dengan gugus fungsi asam karboksilat disebut sebagai C-terminal. Alanil glisin adalah contoh dipeptida. Tata nama peptida ditulis dengan kesepakatan bahwa struktur peptida ditulis sehingga gugus amino seperti NH3+ atau NH2 berada di sebelah kiri dan gugus karboksil seperti CO2- atau COOH berada di sebelah kanan. Ujung kiri dan kanan peptida disebut sebagai N-terminal dan C-terminal. Alanin adalah asam amino N-terminal dalam alanil glisin. Glisin adalah asam amino C-terminal. Dipeptida dinamakan sebagai turunan asil dari asam amino C-terminal. Pembentukan ikatan peptida terjadi secara acak dalam campuran yang mengandung fenilalanin dan glisin. Diharapkan akan menyebabkan terbentuknya 4 dipeptida, sehingga harus ada proteksi agar pembentukannya optimum. Proteksi dapat dilakukan terhadap N-terminal fenilalanin atau C-terminal glisin, sehingga C-terminal fenilalanin akan berikatan dengan N-terminal glisin. Gugus proteksi selanjutnya dihilangkan setelah ikatan peptida terbentuk. Gugus proteksi dapat ditargetkan pada dua sisi, yaitu proteksi gugus amino dan proteksi gugus karboksil. 3 kelompok senyawa yang sering digunakan sebagai gugus proteksi adalah benzil oksikarbonil, ters butil dikarbonat atau BOK, dan 9-fluorofenil metiloksykarbonil. Jenis proteksi amino yang pertama menggunakan senyawa benzil oksikarbonil klorida. Benzil oksikarbonil klorida akan bereaksi dengan N-terminal fenilalanin dan dalam suasana basa menghasilkan N-benzil oksikarbonil fenilalanin. Proteksi amino juga dapat dilakukan menggunakan senyawa ters butiloksykarbonil atau BOK.
Ters-butil oksikarbonil atau BOK akan bereaksi dengan fenilalanin membentuk senyawa N-ters-butoxykarbonil fenilalanin atau bisa juga ditulis sebagai BOK-V. Penghilangan gugus proteksi BOK dapat dilakukan dengan melakukan campuran asam amino BOK dalam pelarut organik seperti toluen. Kemudian ditambahkan asam klorida pekat. Pada reaksi penghilangan gugus proteksi benzil oksikarbonil klorida yang pertama, benzil oksikarbonil dihilangkan dengan hidrogenasi katalitik menggunakan logam palladium, menghasilkan fenilalanil glisin etil ester serta toluen dan karbon dioksida sebagai hasil samping. Reaksi yang kedua adalah penghilangan gugus proteksi benzil oksikarbonil klorida dengan HBr yang akan menghasilkan fenilalanil glisin etil ester hidrobromida serta benzil bromida dan karbon dioksida sebagai hasil reaksi. Gugus karboksil diproteksi dengan pembentukan ester metil atau etil dengan esterifikasi Fischer. Deproteksi ester metil atau etil dilakukan dengan hidrolisis dalam basa. Benzil ester dihilangkan dengan hidrogenolisis. Pembentukan ikatan peptida fenilalanil glisin diawali dengan proteksi N-terminal fenilalanin membentuk fenilalanin terproteksi Z, serta proteksi C-terminal glisin membentuk glisin etil ester. Kedua asam amino yang terproteksi ini dicampurkan dalam kloroform dan ditambahkan N-aksen disikloheksil karbodiimida atau DCCI sehingga terbentuk ikatan peptida antara fenilalanin dan glisin. C-terminal fenilalanin juga dapat diproteksi dengan nitrofenil ester, di mana senyawa ini akan mudah lepas sehingga ikatan peptida antara fenilalanin dan glisin tetap terbentuk. Demikianlah pertemuan perkuliahan kali ini yang membahas mengenai peptida. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai protein.